berkolaborasi dengan kampus tercinta. Bersama teman-teman Experimental Marketing Insight Community. Baiklah, tiba saatnya di acara yang kita nanti-nanti, yaitu penyampaian materi seminar digital marketing di era milenial dan perennial bagi pemasaran perusahaan. Dengan narasumber kita, yakni narasumber pertama, Bapak Diki Purdoyo Bahardianto, SDMM, selaku Area Manager Happy Fest for Central Java, East Java, and Bali. Narasumber yang kedua, Bapak Dr. Basuki Rahmat, SDMM, selaku dosen Universitas Hayamuruk Perbanas. Dan untuk acara seminar kali ini akan dimoderatori oleh masih semacam kris gitu ya, serangan kilat. Kasih nama softwarenya itu Windows. Jadi jendela informasi dunia. Karena dia pengalaman itu. Andai kata itu dia bukan dari jendela, tapi dari pintu, kita bukan Windows. Gitu ya. Atau dari hubungan gitu ya, namanya hubungan gitu ya. Jadi hal-hal kecil itu bisa jadi besar. Perubahan di dinamika media sosial. Oke, lanjut terakhir. Ini yang terakhir sudah oke. Wah, ini sudah lebih baik. Saya kembalikan. Terima kasih. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Bapak Diki untuk pemaparan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mas semangat ya. Ya. Oke. Biar aku semangat nih. Aku ada bonus 50.000. Pertanyaannya, apa sih yang paling terpenting di dalam digital marketing? Mengapa? Mengapa saya membuat presentasi ini? Digital marketing itu wajib, bukan sunnah. Apa sih yang paling penting? Yang bisa, jawabannya cuma satu kata kok. Yang bisa jadi 50.000, gak ngomong. Tapi gak usah lama-lama, ya 10 detik aja. Yuk, siapa yang bisa? Gak usah malu, gak apa-apa, gak ada yang salah, ya benar. Apa? Lalu, kira-kira siapa? Ayo 50.000. Pak Presiden cuma 5 kan, aku 50 aja. Tak tambah HP. Ayo. Ini kata kuncinya di dalam materi digital marketing itu sebenarnya ini kayak gitu. Mengapa kok semua perusahaan kok berlomba-lomba, startup juga bermunculan macam-macam. Mereka sebenarnya kata kuncinya cuma satu. Ayo, apa? Ada yang mau mencoba? Kalau yang mirip-mirip, tak perlu dong sawewu. Kan mirip-mirip orang sudah harus ya. Sorry ya Pak, bahasa Jawa. Ya, siapa? Gak ada nih. Mas, satu kata aja mas. Bukan, gak apa-apa. Karena kalau lagi oke. Mau ya? Apa mas? Branding. Kurang tepat. Ya, apa ya? Milenial. Kurang tepat. Apa? Kurang tepat. Ya, apalagi? Apa? Kurang tepat. Tak menurut saya, tak perlu dah. Depannya itu jawabannya banyak jawab. Kurang tepat. Bes 5 ya, 5 kali mana? Ayo 5 kali yang terakhir. 5 kali. Depannya itu. Bes bes. Ini moderatornya mau jawab katanya. Moderator. Soalnya ada presentasi. Apa? Database. Wah, ya wes. Jadi memang mengapa kita startup bermunculan, mengapa kok digital marketing itu wajib? Karena sumbernya di database. Dengan database semua perusahaan itu bisa lebih mudah. Ya, jadi kunci mengapa digital marketing wajib itu ada di database. Itu yang benar. Oke. Agak panas ya.
Tadi saya jawab kurang tepat, langsung banyak semangat sekali. Gak apa-apa. Oke, next mas. Next, pelan-pelan. Nah, semua sama ya, tak nama kakak saya, mungkin tangan dulu. Cuma Sorry kalau saya ngomongnya agak selengean karena memang bukan kayak Pak Bas, jadi memang Pak Bas ini memang master saya baru masuk ke 2007 dan sudah ngajar, sekarang juga masih ngajar, jadi memang ilmunya masih jauh lebih banyak. Saya hanya men-share apa yang saya ketahui. Nah, teman-teman, nama saya Diki Modoyo, tanggal lahir saya juga mungkin, tapi nggak apa-apa, sudah aku soalnya. Saya lagi Banyuwangi, nomor 9, jadi sekarang 34 tahun. Jadi kalau usah panggil Pak ya, panggil Mas saya tidak apa-apa, tapi jangan panggil Om ya. Sama juga saya. Sama saya juga tidak bertanya. Oke, Mas. Status saya 2 orang anak. Saya ayah 2 orang anak. Yang pertama namanya Zahira, nomor 2 Zipano, Zazi. Targetnya sebenarnya 5, Zazi, Zezu. Cuman ternyata istri tak mau. Jadi katanya cuma Zazi aja. Ini masih ego sebenarnya. Sebenarnya maunya Zazi, Zezu. Jadi kalau nanti ada Zazi, Zezu, kumpul lah enak kayak gitu kan. Istri juga masih 1. Nah, hobi yang pertama, yang masih 1 banyak banget. Satu aja Pak. Hobi next mas. Nah, hobi saya main mas, teman-teman. Saya tuh semuanya main Mobile Legends. Siapa yang di sini main Mobile Legends? Nanti dia sparring sama saya. Kebetulan saya top sana. Saya masuk top 50 ke sana. Kebetulan nomor 1, Sidoarjo nomor 2. Susah ya juga ML ya. Susah. Terus hobi saya kedua main bola. Kebetulan saya tinggalnya di daerah Sidoarjo. Jadi kalau teman-teman tinggal di daerah Sidoarjo mau main bola bareng sama teman-teman nggak apa-apa. Itu namanya bola action di siang minggu pagi. Kita olahraga bareng kayak gitu kan. Fun betul sebenarnya. Next mas. Hobi saya berikutnya bukan saya interesti. Interesti itu pengguna Intel ya. Sejak tahun 98 Ronaldo asli Ronaldo Gundul. Mungkin teman-teman nggak ngawami ya. Lawan berarti ya. Kelihatan mulai gitu nih. Kalau orang masih semuanya ke siapa Ronaldo, saya Ronaldo asli. Terus saya juga punya makan sama traveling. Nah, yang terakhir hobi saya itu jualan barang. Saat ini yang lagi jalan tuh saya di Sugerektois itu jualan mobil. Jadi kalau teman-teman di Google Map ada saya di situ ya rumah saya di situ. Terus saya juga punya usaha namanya Solo Sepeda. Solo Sepeda itu usaha perseroan sepeda yang saya rintis sejak tahun 2016. Tapi adanya di Solo. Di sini belum ada. Gitu. Nah, itu media sosial saya. Nah, tadi kan Pak sudah menyebutin yang pertama YouTube, saya juga udah punya. TikTok juga udah punya, Instagram juga punya, Facebook juga punya, LinkedIn juga punya. Cuma memang di media sosial itu teman-teman pasti nggak nyangka kalau kok kayak kecil ya, gitu kan. Ya emang saya di sini disuruh ngisi pembicara ini juga agak belum juga, agak deg-degan juga karena ini baru pertama kali. Jadi semoga nanti yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, dari 5 media sosial yang saya sebutkan tadi, yang punya LinkedIn ada nggak? Yang sudah punya LinkedIn, LinkedIn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang nggak punya TikTok ada? Punya semua. Punya semua ya. Yang nggak punya ya berarti semuanya nggak punya, pasti Facebook punya, Instagram punya. Kalau itu kan tergantung orangnya kayak gitu. YouTube saya itu calon dosen KC. Jadi username saya itu Diki Modoyo calon dosen KC. Semua media sosial saya calon dosen KC kecuali LinkedIn, karena LinkedIn kan untuk profesional. Jadi nama asli. Next mas. Oke. Nah, tadi sudah jelaskan dari saya dari HM Sampurna. Jadi saya lulus dari Perbanas, SD Perbanas, alhamdulillah. Interview pun tidak lama, tapi memang dari Perbanasnya aktif memberikan database mahasiswa yang wisuda. Jadi teman-teman beruntung sudah masuk ke sini, ayo maksimalkan. Dan nanti ketika teman-teman bisa perform di sini, nanti teman-teman akan tanda kutip dijual di perusahaan. Ini loh aku punya mahasiswa dan saya salah satu hasil yang dijual kayak gitu kan.
Jadi saya langsung masuk di HF Sampurna, alhamdulillah di area Solo waktu itu. Jadi supervisor langsung manajemen, supervisor marketing. Selama 5 tahun, selama 5 tahun saya banyak belajar. Yang alhamdulillahnya karena setiap tahun posisi saya berubah-ubah. Kayak gitu. Itu kan yang pertama saya megang. Jadi kenapa kok saya pertama kali masuk langsung megang brand Samsung? Karena yang manajer saya karena saya anak baru. Terus di Samsung waktu itu market leader. Jadi harapannya manajer saya supaya saya bisa lebih cepat belajar. Kayak gitu kan. Jadi marketnya besar, jadi saya bisa belajar. Di situ saya banyak belajar banget tentang manage community, kayak gitu lah, manage SPG juga, kalau manage SPG kayak gitu. Terus berikutnya saya geser lagi, megang brand di Samsung full perfect, kayak gitu kan. Tapi all area Solo itu, Solo, Salatiga, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sragen, Karanganyar. Jadi sangat luas sekali areanya, kayak gitu. Terus lanjut ke event. Di tahun 2014 itu yang waktu itu memang nggak terlalu viral marketing, nggak terlalu penting ya. Tapi kalau sekarang penting. Waktu itu saya paling sukses itu ngundangnya itu paling teduh. Jadi waktu itu paling teduh masih nggak beredar di pasaran, saya bisa ngundang karena EO-nya juga teman saya, jadi kita koordinasi dari target 500 bisa sampai 2000 orang yang datang. Itu yang terbesar saya waktu yang ikan. Terus geser yang akhirnya di tahun 2015 sebelum saya menjadi ada maksudnya investment eksekutif kayak sekretarisnya manajer lah ya. Jadi olah data tentang marketing dan sebagainya. Cuma kalau yang di Sampurna ini semuanya basisnya sebenarnya di offline marketing karena kita ngomonginnya datanya itu melalui AC Nielsen kayak gitu kan. Nah di AC Nielsen ini memang yang kemarin memang masih kita misalnya kredibilitasnya kan karena kan sangat banyak sekali AC Nielsen ini. Cuma memang karena yang dipakai AC Nielsen mau nggak mau kita ukurannya AC Nielsen gitu. Nah terus sampai tahun 2017 saya berpindah di Happy Flash. Mas Happy Flash ini perusahaan startup yang berdiri sejak tahun 2015 kayak gitu. Awalnya saya megang di Surabaya aja. Baik, waktu itu yang alhamdulillah manajer saya dengan kebebasan. Jadi terserah Mas Diki mau seperti apa orang Surabaya, yang penting Surabaya bisa dulu. Jadi memang beda kalau di Surabaya kan mungkin targetnya itu mitra yang banyak. Kalau di Happy Flash ini mitranya tidak terlalu banyak, jadi kita bisa manage pelan-pelan kayak gitu. Lanjut terus geser kita SK ke Malang dan seterusnya sampai alhamdulillah di tahun 2021 kemarin jadi jabatannya jadi area manager. Cuman area manager di sini memang kalau di startup itu sebenarnya contohnya saya ya area manager. Seharusnya kalau area manager punya supervisor, punya dan seterusnya. Tapi kenyataannya saya itu adalah karyawan satu-satunya Happy Flash yang di luar Jabodetabek. Kayak gitu. Jadi kalau di startup itu jangan kaget teman-teman kalau bisa jabatannya besar, jabatannya gede kayak gitu. Karena memang kalau di startup itu rata-rata karyanya seminimal mungkin karena tadi sudah memakai digital marketing yang oke sehingga pemanfaatannya sangat baik. Nah, next mas. Next. Oke. Nah ini ada iklan dari Happy Flash Thailand dulu. Soalnya mas. Kalau Thailand buat iklan-iklan yang sos itu ya campur ya teman ya. Thailand ini ya. Ini Happy Flash Thailand. Nah. I think it's right. Yeah. No, it's wrong. I think it's right. I give you 20 bucks. No. Yes. No.
Who is this? Here, ป้าสมศรีจาก Happy Fresh ใช่ครับเพราะที่ Happy Fresh เราจ้างนักฝึกคนแบบป้าสมศรีหลายคนให้มาเป็น personal shopper เพื่อมาช่วยคุณเลือกซื้อของสดของใช้อย่างมืออาชีพไม่ต้องรีบไม่ต้องทำรอแค่เลือกดีๆแล้วให้ไดเรกของเราส่งตรงถึงบ้านคุณ Happy Fresh เลือกแต่ของที่ดีที่สดเพื่อคุณ Fresh, nah itu artinya itu fresh di happy gitu, tapi itu bahasa Thailand. Karena saya tahu soalnya ya di Indonesia fresh di happy tulisannya, bukan bisa bahasa Thailand. Ini bentar langsung bahasa jangan dulu. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman tahu nggak sih apa itu happy fresh? Mungkin ketika pas ini kok yang happy fresh sih perusahaan apa pasti bingung ya. Nggak tahu ya sebelumnya kan, memang masih kecil kita itu sebenarnya. Tapi usia kita sudah 8 tahun, jadi untuk startup itu ketika sudah bertahan lebih dari 5 tahun, bisa dikatakan sebenarnya bisnisnya seksi, dikatakan investor, kayak gitu kan. Jadi startup itu sebenarnya tadi database, kita ngolah database yang itu yang kita pakai untuk mendapatkan investor. Semua startup kurang lebih seperti itu. Cuma nanti saya terangkan di akhir kenapa kok startup goyang nih di tahun 2022 2023. Nah, kalau itu tadi yang pertama tadi videonya iklan di Thailand, secara eksplisit kalau ini yang iklan di Indonesia. Coba Mas. Wah, makin belanja nih. Tenang, nggak perlu stres. Dibikin bebas aja, pakai Happy Fresh. Jawaban untuk urusan belanja itu kebutuhan mingguanmu. Siapapun kamu, dan juga pergaulan. Si sibuk. Itu kamu. Si mama baru. Duh, gemesnya siapa sih? Atau ini anak-anak. Kami membantu agar kamu fokus untuk meraih hal yang berarti di hidupmu. Kamu bisa belanja dari supermarket favoritmu. Tambah terus semua barang yang kamu butuh. Yap, tinggal tap aja. Kenapa harus pakai Happy Fresh? Tuh, cobain aja gimana terlatihnya personal shopper kita. Diputar, diraba, diobservasi. Kenalin personal shopper kita yang siap memilih belanjaanmu. Mau pesan kecil? Daging ayam tanpa kulit? Bisa, semua dibikin sesuai keinginanmu. Kalau barang pesananmu kosong, tenang aja, kita bisa cari penggantinya kok. Enaknya lagi, kamu bisa belanja buat hari ini, besok, atau sampai 3 hari ke depan. Kamu bebas tentuin sendiri, mau pakai cash, kartu kredit atau debit, e-wallet, bisa pakai semuanya. Belanjaanmu diatur sesuai keinginanmu. Nah, lihat, 1 senyuman happy, 2, 3, senyum happy semua. Happy Fresh, freshly happy. Cobain sekarang. Nah, beda ya. Kalau Thailand itu cuma secara singkat, eksplisit aja kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia kita harus mendetail. Kira-kira tahu nggak alasannya apa? Kenapa kok iklan di Indonesia mereka di Thailand beda? Kenapa di Indonesia lebih detail? Telur. Siapa? Mas, siapa masalahnya Mas? Mas, lama dulu Mas. Namanya siapa? Jordan. Kira-kira kenapa Mas di Indonesia kok lebih detail seperti itu? Biar lebih paham. Oke, ada lagi? Kenapa? Kok iklan di Indonesia kok lebih detail? Beda banget dengan iklan di Thailand. Rata-rata iklan Thailand itu seperti itu semua. Kalau teman-teman lihat di YouTube itu iklan Thailand itu mesti kayak taruh gitu. Tapi kalau di Indonesia, kalau di itu nggak masuk. Terutama di bidang jasa. Nah, kenapa? Cewek, Mbak namanya siapa? Saya Rifa. Kira-kira kenapa Mbak? Gak usah malu. Kira-kira kenapa? Biar lebih terperinci. Oke. Jadi memang iklan ini baru dibuat di tahun 2019. Berarti baru 3 tahun yang lalu. Iklan ini juga merupakan iklan yang dibuat karena kita bangunnya baru versi happy. Sebelumnya bukan versi happy gitu kan. Jadi perusahaan itu yang baik itu perusahaan akan selalu belajar dari hari-hari ke hari seterusnya gitu kan. Jadi memang happy
iklan ini dibuat karena berdasarkan data yang ada masih banyak keraguan-keraguan di masyarakat Indonesia, terutama masyarakat sama Happy Fresh di Jakarta, di Surabaya tentang apa sih Happy Fresh itu sendiri. Makanya dibuat video seperti ini. Oke, next mas. Oke, teman-teman silakan buka handphone, buka menti.com, terus isi kode 59943269 menti.com. Ayo, saya minta teman-teman berpartisipasi supaya lebih apa ya, lebih hidup ya. Setelah Pak Bas nerangin, setelah saya barusan jelasin sebentar, kira-kira bisa ketemu teman-teman itu apa sih dalam satu kata? Menti.com, ketika saya nanya itu sudah masuk ke dunia. Nah, terima kasih. Silakan diisi satu kata aja, Mbak. Satu kata aja. Baik, teman-teman bisa buka menti.com ya, dan untuk kodenya bisa diisi 599 43269. 5994 udah ngisi Mbak? Biar ada tulisannya Mbak. Nah, kau pikir Mbak, aku pikir apa? Ya, kalau teman-teman apa? Sama nggak apa? Langsung aja. Untuk websitenya menti.com. Menti.com. Teman-teman, jelaskan sama teman-teman kata bukan ini gimana? Bukan. Maksud teman-teman setelah Pak Bas terangin, setelah saya terang sedikit, bisa teman-teman itu apa sih? Kreatif kah? Apa-apa? Saya tanya ini gimana? Ini gimana? Evolusi pemasaran. Nah, sih terus. Modern, oke, next terus. Database sih. Kreatif, apalagi canggih, teknologi, promosi online. Oh, sip, nice teman-teman. Solutif, menarik nih, ada solutif ini. Oke. Tunggu ya, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oke. Terima kasih teman-teman mengisi. Jadi ini yang teman-teman kurang lebih dapatkan dari pemateri Pak bersama saya tadi. Nah, ini ada menarik nih, solutif. Jadi startup itu teman-teman sebenarnya adalah usaha di bidang usaha ya teman-teman, suatu usaha yang memecahkan solusi dari permasalahan yang ada. Dengan kata lain, dia harus solusi, dia harus solutif. Contoh Happy Fresh itu Pak Fajar Sitakin, namanya Pak Fajar foundernya itu karena dia ketika di tahun 2013 itu ngantar istrinya berantem itu capek kayak gitu. Dia sebetulnya buat salah satu tim Yahoo Kontrol. Kalau teman-teman tahu, Yahoo dulu pernah beli perusahaan di Indonesia itu namanya Kontrol, dibeli sama Yahoo. Nah, dia salah satu foundernya. Jadi memang dia ngerti teknologi banget lah ya. Nah, ketika dia kok capek ya, kenapa kok kita kok nggak bisa apa ya menciptakan suatu usaha untuk membantu orang berbelanja. Nah, itu makanya diberikan dari keras dan harus solutif. Nah, apakah kita saat ini sudah solutif? Belum. Kenapa belum? Pasti kan ada
barrier-barriernya tadi. Makanya kemarin di tesis saya S2 itu saya mempelajari driver and barrier perilaku customer visual barrier. Jadi apa sih yang mendorong dan menghambat perilaku kenapa PBPS di Surabaya ini belum terlalu booming seperti di Jakarta gitu. Nah, oke, kita lanjut. Punya saya aja mas, sama aja. Jadi seperti tadi Pak Bas sudah jelasin, sama makanya saya terima kasih Pak Bas sudah membantu. Jadi di PBPS itu semuanya dipakai teman-teman, terutama di content marketing, influencer marketing, affiliate marketing, kayak gitu kan. Kalau SEO kita masih nggak terlalu, jadi nggak semuanya harus kita pakai, terus semua nggak perlu. Pasti kita harus lihat usaha kita seperti apa. Mas, geserin aja mas. Next mas. Nah, nanti lagi, tapi orangnya beda. Yuk, 799335. 799335. Mengapa perusahaan harus memakai digital marketing? 799335. Mengapa teman-teman perusahaan itu harus memakai digital marketing? Efisiensi, oke. Yuk. Memperluas jaringan negara untuk memas masa pasar dan pendapatan lebih banyak membanyak orang untuk bisnis. Saya tahu siapa ini. Luas mengikuti zaman yang modern karena sudah memasuki era globalisasi konsisten supaya memudahkan pekerjaan. Nah ini menarik nih, supaya mudah pekerjaan. Next, lagi target yang luas, meningkatkan reputasi bisnis, agar yang luas, lebih mudah, efektif, dan seterusnya. Sip. Oke. Nah, tadi kan supaya mempermudah pekerjaannya, benar teman-teman. Jadi digital marketing itu tidak untuk hal-hal eksternal saja, tidak untuk ke customer saja, tapi lebih ke internal juga perlu dipakai. Karena apa? Ketika eksternalnya bagus, tapi internalnya juga sama aja. Jadi memang yang baik malah di banyak penelitian di jurnal-jurnal di marketing itu ada internal dulu diperbaiki, empowerment, baru nanti ketika karyawan itu memiliki empowerment yang baik, dia akan menciptakan jasa yang baik, kayak gitu, servis yang baik dan seterusnya. Next mas. Nah, ini salah satu beberapa contohnya mengapa sih kok digital marketing itu wajib dipakai oleh perusahaan. Satu, prioritas consumer insight. Jadi kita bisa mempelajari perilaku customer secara langsung, kayak gitu. Contoh di Happy Fresh di Mei tanggal 25 kita promo apa, itu kan kita pelajari, kayak gitu. Jadi ketika kita promonya barang-barang tertentu, kayak gitu. Itu kan kita belajar karena kita tahu perilaku customer seperti apa. Lalu kedua, kita bisa personalis targeting. Jadi nyasarnya pada contoh Kartini atau pas di Bali, Happy khusus Bali, promo Bali, kayak gitu, dan seterusnya. Jadi bisa bisa personalisasi, tidak untuk general. Misal promonya tidak untuk seluruh Indonesia, dan bisa untuk per kota, bisa disetting seperti itu. Yang ketiga, increasing sales otomatis. Harapannya ketika semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik, salesnya akan meningkat, omsetnya akan meningkat, dan seterusnya. Yang keempat,
improve efisiensi. Nah ini, improve efisiensi marketing campaign. Ngapain kita punya data kalau data itu nggak dipakai untuk melakukan efisiensi? Oh ini nggak penting, nggak dengan saya jelaskan. Contoh salah satu contoh efisiensi seperti apa. Lalu yang kelima itu budget optimization, maksudnya. Budget optimization. Ya karena budget seminimal mungkin kita wajib dapat hasilnya semaksimal mungkin, pengennya bisa seperti itu. Lalu yang keempat, untuk mengukur apakah campaign itu hasilnya sesuai dengan hasil target atau tidak, kayak gitu. Itu fungsinya. Next mas. Nah ini tadi kata kuncinya database. Jadi di perusahaan digital di suatu perusahaan itu digital marketing itu wajib karena kita bisa mengolah database sebaik mungkin. Database itu adalah aset perusahaan yang sangat penting saat ini. Nah, bisa didapat dari user sama developer. Developer itu berarti ada developer, user itu customer, aplikasi.